Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 306 Cara Menghasilkan Uang. Itu 10.000. Ye Chen menambahkan 9.000 lagi, dan menyerahkannya kepada lelaki tua berbaju ungu itu. Pria tua berbaju ungu itu juga menyerahkan slip giok. Ambil slip giok ini, kalau, maksud saya, jika Anda memenangkan lotre, Anda harus membawanya untuk mengumpulkan uang. Tanpa slip giok ini, Anda tidak boleh menerimanya. Dimengerti. Ye Chen terkekeh, mengambil slip giok, berbalik dan berjalan pergi. Di belakangnya ada sepasang mata seperti orang bodoh. Setelah bertaruh, dia tidak pergi, tetapi melihat ke kiri dan ke kanan di rumah judi. Tata letak di sini cukup unik, dan datang ke sini untuk berjudi adalah semacam kesenangan. Tidak buruk, sangat bagus. Ye Chen menyentuh dagunya. Ayo, bertaruh besar dan bayar besar, bertaruh kecil dan bayar kecil, putuskan pikiranmu dan lepaskan, selesaikan dan lepaskan. Di tengah jalan, di meja di sebelahnya, sebuah pria kurus seperti monyet berteriak gembira. Ye Chen meliriknya, dan membungkuk, juga ingin melihat bagaimana para biksu berjudi. Melihat lebih dekat, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut, lempar dadu. Itu benar, ini benar-benar lemparan dadu, dan lelaki kurus seperti monyet itu melempar dadu dengan cara yang layak. Omong kosong ini segar. Ye Chen menyentuh dagunya tanpa sadar, penggarap juga berjudi seperti ini. Jika seseorang dengan mata surgawi dapat melihatnya sekilas, bahkan jika mereka tidak dapat melihatnya, mereka dapat mendengarnya melalui pendengaran. Kamu tidak mengerti ini. Mendengar Ye Chen bergumam, orang di sampingnya mau tidak mau melirik Ye Chen, apalagi Ye Chen pernah melihat orang ini sebelumnya, bukankah itu yang menabraknya sebelumnya? Berlemak. Kenapa, ada apa lagi? Ye Chen menatap pria gendut itu dengan curiga. Tentu saja ada caranya, menurutmu rumah judi itu bodoh? Kata lelaki gendut itu sambil menunjuk ke meja judi, apakah kamu melihat bahwa ada batasan di meja judi ini? Itu adalah pesona kecil, kekuatan magis dari biksu, di ini tidak digunakan di sini, dan mangkuk besar berisi dadu juga merupakan senjata spiritual khusus, dan kekuatan magis para biksu semuanya tidak berguna, bahkan mata langit dapat melihat melalui ukuran dadu. Kalau begitu kamu tidak takut selingkuh di kasino? Begitu banyak orang yang menonton, apakah mereka berani? Kecuali kasino ini tidak mau buka. Itu artinya, Ye Chen menyentuh dagunya. Ayo, aku berani bertaruh besar. Pria gemuk besar itu sudah melempar tas penyimpanan. Aku tidak bisa melihat melalui mata langit, aku tidak tahu apakah mata para dewa bisa melihat. Ye Chen bergumam dengan suara rendah, membuka mata para dewa, dan menatap mangkuk besar itu. Di atas meja judi yang baru saja melempar dadu. Tak perlu dikatakan, dia melihat sekilas melalui mangkuk besar, dan dapat dengan jelas melihat 3 dadu yang terbuat dari batu giok kristal di dalam mangkuk, dan bahkan lebih jelas lagi melihat jumlah dadu, 1, 2, 3, 6, kecil. Hariku, ini akan segera dirilis. Mata Ye Chen tiba-tiba menjadi cerah, sepertinya dia telah melihat gunung batu spiritual. Buka, 1, 2, 3, jam 6, kecil. Ketika Ye Chen diam-diam bahagia, pria kurus seperti monyet itu telah membuka mangkuk besar, dan ujung dari 3 dadu itu persis seperti yang dilihat Ye Chen. Dan dealer tidak curang. Sialan. Pria gemuk besar di samping mulai mengutuk lagi, matanya merah ketika dia sudah kalah. Ini hari yang sial, masih besar. Seperti dia, pelecehan terus datang dan pergi, kebanyakan dari mereka adalah pecundang. Begitulah ritmenya, hehehe. Namun, mereka yang memenangkan uang bukanlah orang biasa. Meja judi seperti itu sepenuhnya memperlihatkan beberapa wajah biksu, termasuk mengumpat dan mencibir. Ayo, bertaruh besar dan bayar besar, bertaruh kecil dan bayar kecil, putuskan dan tinggalkan tanganmu, buat keputusan untuk meninggalkan tanganmu. Bangkir kurus seperti monyet itu mulai berteriak lagi, sambil menggoyangkan yang besar mangkuk secara berirama. Ada uang yang harus dihasilkan. Ye Chen masih menyembunyikannya, dan membuang tas penyimpanan berisi 10.000 batu roh, 10.000, besar. Buka. Dealer segera membuka mangkuk besar, 456, jam 15, besar.
Semoga beruntung. Ye Chen berpura-pura terkejut, dan menerima lingxi yang dibayarkan oleh dealer, tapi tetap saja setiap kali dia berjalan, matanya sangat cerah. Kamu bisa melakukannya, nak. Pria gendut di samping Ye Chen melirik ke atas dan ke bawah ke arah Ye Chen. Keberuntungan. Ye Chen menyeringai. Ayo, ayo, bertaruh besar dan bayar besar, bertaruh kecil dan bayar kecil, putuskan untuk pergi, putuskan untuk pergi. 20.000, besar. Ye Chen melemparkan tas penyimpanan dengan sangat dingin. Buka. Dealer membuka mangkuk besar lagi, 566, jam 17, besar. Kemarilah, aku sudah mengumpulkan uangnya. Ye Chen terkekeh, dan mengambil tas penyimpanan berisi 40.000 batu roh yang diserahkan oleh dealer. Sialan, kamu dengan tulus berusaha mempersulitku, kan? Di sampingnya, lelaki besar gemuk itu mulai mengutuk lagi, jika aku bertaruh pada yang besar, itu akan membuat yang muda, dan jika aku bertaruh pada yang kecil, itu akan menjadi besar, bajingan. Omong kosong, poin apa yang kamu tawarkan, idiot? Aku tidak percaya lagi. Meja judi. Di mana ada kalah di situ ada menang, yang kalah dihina, dan yang menang diam-diam bergembira, begitulah suasana meriah di meja judi. 40.000, besar. Di sini, Ye Chen langsung mengabaikan pelecehan itu, dan menembak lagi dengan anggun. Ada dua yang besar, dan masih ada yang besar. Di samping, pria gendut itu melirik Ye Chen. Lalu siapa tahu, itu tergantung pada keberuntungan. Ye Chen mengangkat bahu, jika kamu menang, jika kalah, kamu kalah. Kamu bisa melihatnya dengan cukup baik. Pria besar gemuk itu memandang Ye Chen dari atas ke bawah, ragu-ragu sejenak memegang tas penyimpanan, tetapi masih membeli yang kecil. Buka. Dealer dengan cepat membuka mangkuk besar, 556, jam 16, besar. Rumput. Seisi meja judi berteriak serempak. Sialan, omong kosong, benar-benar omong kosong. Nima, aku tahu aku akan bertaruh denganmu. Pria gemuk besar di sebelah ekspresi Ye Chen sangat jelek. Pikirkan tentang itu. Ye Chen menepuk bahu pria gendut itu, lalu mengambil 80.000 batu roh yang diserahkan oleh dealer, berbalik dan pergi. Kamu bisa mendapatkan 70.000 dalam waktu singkat, itu bisa diandalkan. Ye Chen terkekeh, meskipun dia meninggalkan meja judi, bagaimana dia bisa pergi? Anda tidak selalu bisa menang di meja yang sama, atau dealer mungkin mendatangi Anda untuk minum teh dan mengobrol. Tujuan Ye Chen adalah mengubah tempat dengan satu tembakan, menangkan 100.000 kecil per meja, dan turun ke ratusan meja ini, hehe. Semakin Ye Chen memikirkannya, semakin bahagia dia jadinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh mata kirinya, mata periku yang cantik, kakak sangat mencintaimu. Segera, Ye Chen mengarahkan pandangannya ke meja judi lain. Tujuan lainnya adalah untuk sekadar bergerak, mengumpulkan uang, dan sekadar mengganti meja jika Anda menang 3 tangan. Mengejar tujuan seperti itu, orang ini sangat tidak bermoral, menghantui setiap meja judi, berganti meja setelah memenangkan beberapa putaran, sehingga dalam waktu kurang dari setengah jam, 10.000 pokoknya telah meningkat puluhan kali lipat, menang lebih dari 2 juta penuh. Melanjutkan, Ye Chen sekali lagi berlari ke meja sebelah dengan tas penyimpanan di tangannya. Pada saat ini, di depan pagar di lantai 2, seorang pemuda berbaju putih dengan labu anggur sedang menatapnya. Tuan muda, anak itu, dalam waktu kurang dari setengah jam, dia memenangkan lebih dari 2 juta yuan tanpa satu pun kesalahan. Seorang lelaki tua berambut hitam di pemuda berpakaian putih berbicara, apakah dia kehilangan uang? Aku tidak tahu apakah itu tidak akan menjadi 1.000, tetapi orang ini tidak sederhana. Pria muda berbaju putih itu tersenyum santai. Maka dia tidak bisa membiarkan dia menang seperti ini. Kalau tidak, dalam 3 jam, toko judi kita akan tutup hari ini. Tentu saja tidak. Pria muda berbaju putih menggeliat dengan ganas, dan melambaikan tangannya dengan ringan, pergilah, undang dia ke kamar Tian Zihao, aku akan menunggunya di sana, ingat, bersikaplah lebih baik. Dimengerti. Pria tua berambut hitam itu bergegas turun. 100.000, besar. Di sini, Ye Chen sudah membuang tas penyimpanan. Buka. Mengikuti teriakan bandar, dia segera membuka mangkuk besar, 566, jam 17, besar. Oke, ambil uangnya, Ye Chen terkekeh. Apa-apaan ini? Melihat wajah dealer, itu lebih buruk daripada menangis. Uang yang dimenangkan dalam game ini tidak cukup untuk mengisi lubang 100.000 Ye Chen. Teman kecil, kamu bisa melakukannya.
Kamu telah memenangkan 2 tangan berturut-turut. Sekelompok orang di sekitar Ye Chen memandang Ye Chen satu demi satu, katakan padaku, bertaruh besar atau kecil. Itu harus. Teman kecilku, tuan mudaku menyambutmu. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, dia diinterupsi oleh pria tua berambut hitam yang menepuk pundaknya di belakangnya. Bab 307 Saya Kaya. Tuan mudamu. Ye Chen tertegun sejenak, dan mau tidak mau memutar matanya, dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi, bukankah dia menang terlalu banyak? Rumah judi besar pun sudah putus asa, jika pertarungan ini terus berlanjut, cepat atau lambat rumah judi ini harus ditutup. Teman kecil, tolong. Pria tua berambut hitam itu mencoba yang terbaik untuk tersenyum. Aku punya sesuatu untuk dilakukan, aku akan pergi dulu. Mau kemana? Tepat ketika Ye Chen ingin melarikan diri, dia dibawa kembali oleh lelaki tua berbaju hitam, dan dia langsung diseret ke lantai 3, ke kamar Tian Zihao. Ye Chen benar-benar terlempar, dan salah satu dari mereka tidak bisa berdiri diam, dan langsung jatuh ke tanah. Baru setelah dia bangun dengan rasa malu, dia menyadari bahwa ruangan itu dilengkapi dengan lebih unik, dipenuhi dengan kecemerlangan, dan ada seuntai rumput spiritual yang melayang di udara, yang membuat orang merasa segar setelah hanya satu tegukan. Aku berkata sobat, aku tidak membawamu seperti ini. Segera, sebuah suara terdengar, itu adalah pemuda berbaju putih dengan labu anggur. Apa yang aku lakukan? Meskipun dia tahu apa yang dibicarakan pemuda berbaju putih itu, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berpura-pura bodoh. Saya memenangkan lebih dari 2 juta yuan dari saya dalam waktu kurang dari setengah jam, bukankah itu terlalu tidak jujur? Tidak, aku beruntung dan aku salah. Aku akan pergi, tapi aku dijemput oleh orang-orangmu. Ye Chen melengkungkan bibirnya, masih kesal dengan apa yang baru saja terjadi, yang terpenting adalah penundaan. Dia menghasilkan uang. Itu pelanggaran kita. Pria muda berbaju putih itu tersenyum, sudah takdir untuk bertemu satu sama lain. Aku tidak tahu apakah kamu bisa mentraktirku dengan minuman. Kamu tidak akan meracuniku dalam anggur. Ye Chen terbatuk, tapi tetap duduk. Beri aku 10 nyali dan aku tidak akan berani berada di Pil City. Itu benar. Di bawah Ling Xiao, pemuda berbaju putih itu menuangkan segelas anggur untuk Ye Chen sendiri, dan menatap Ye Chen sambil tersenyum, aku tidak tahu bagaimana memanggilmu. Panggil saja aku Chen Ye. Ye Chen menyeringai. Rekan Daois Chen Ye. Setelah minum segelas anggur, Ling Xiao terbatuk dengan datar, tolong angkat tangan dan pergi ke rumah judi lain untuk memainkan beberapa permainan, kami tidak tahan dengan masalahmu seperti ini. Jangan. Apakah saya ingin memainkan 2 game lagi? Jika kamu memainkan 2 permainan lagi, toko judiku harus ditutup. Ling Xiao menggosok alisnya dengan keras. Kalau begitu aku tidak peduli, aku hanya suka bermain di sini. Ye Chen tampak mati seperti babi dan tidak takut air mendidih. Apakah menurutmu ini bagus? Ling Xiao menuangkan segelas anggur untuk Ye Chen, dan menatap Ye Chen sambil tersenyum, aku akan memberimu 2 juta dolar dari toko judi, jadi jangan repot-repot dengan kami, apakah itu baik-baik saja? 2 juta, itu sedikit. Ye Chen mengangkat telinganya, dan melihat langsung keluar jendela. Melihat Ye Chen seperti ini, Ling Xiao menahan keinginan untuk memukul seseorang, tetapi tetap tersenyum, baiklah, aku akan memberimu nama di rumah judi, dan kamu tidak perlu melakukan apapun. Toko judiku akan membayarmu 3 juta batu roh setiap tahun. Apakah itu bagus? Oke, itu dia. Ye Chen menjawab lugas kali ini. Pria, terkadang Anda tidak bisa terlalu serakah, jika Ling Xiao bisa membuka toko judi di Dancheng, pasti ada kekuatan besar di belakangnya, belum lagi tidak ada uang, mungkin akan ada pembunuhan. Ling Xiao adalah orang yang cerdas, dan Ye Chen tidak bodoh, selama kita mencapai kesepakatan, saya punya uang untuk dikumpulkan, jadi tentu saja saya tidak akan menghalangi cara Anda menghasilkan uang, dan kerjasamanya saling menguntungkan. Jadi, terima kasih rekan Taois. Ling Xiao juga orang yang bebas dan mudah, dan menyerahkan tas penyimpanan kepada Ye Chen, hanya sepatah kata, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang. Di mana itu, dan kerjasamanya adalah situasi win-win. Ye Chen terkekeh, mengambil tas penyimpanan itu dengan goyah, membuka mulutnya sebelum terlambat, dan melihat ke dalam, tetapi hanya ada 2 juta batu roh. Pada hari ini tahun depan, rekan Daois bisa datang dan mengklaim 3 juta itu. Ling Xiao tersenyum. Dimengerti. Ye Chen menyeringai, dan memasukkan tas penyimpanan ke dalam pelukannya.
Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia mendapatkan hampir 5 juta batu roh, dan dia dapat menerima 3 juta setahun. Ini adalah hal yang baik. Seseorang akan mempercayainya. Uangnya sudah dikumpulkan, anggurnya sudah diminum, dan masalahnya sudah dibahas, jadi aku akan pergi dulu. Ye Chen melambaikan tangannya dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Setelah dia pergi, lelaki tua berambut hitam itu masuk dengan marah, "Tuan muda, kamu juga. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan?" Ling Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia pasti memiliki mata khusus yang dapat melihat melalui dadu, jika tidak, tidak mungkin berhasil setiap saat, orang seperti itu tidak dapat terburu-buru. Jika tidak dia akan menang seperti dia, dan dalam sehari, kasino akan ditutup. Itu tidak mudah, aku akan menemukan beberapa orang untuk membawanya. Jangan konyol. Ling Xiao memarahi dengan lembut, cobalah untuk tidak melakukan apapun yang dapat menghabiskan uangmu. Keluarga Ling saya mampu membeli beberapa juta batu roh. Jika Anda percaya pada visi saya, dengarkan saja saya. Dibandingkan dengan dia aku lebih suka menjadi teman daripada musuh. Bawahan mengerti. Di sini, Ye Chen sudah meninggalkan rumah judi, dia benar-benar tidak membuat masalah lagi di rumah judi ini, Bung. Saya masih harus berbicara tentang kredibilitas, atau kalimat yang sama, jangan terlalu rakus, jika ini membuat mereka cemas, mereka tidak tahu bagaimana mereka mati. Namun, dia tidak bermain di kasino ini, tetapi dia tidak mengatakan dia tidak bermain di kasino lain. Dan City sangat besar, setelah dia menanyakannya, dia mengetahui bahwa ada 2 rumah judi di Dan City, meskipun tidak sebesar ini, tetapi mereka masih dapat menghasilkan uang. Segera, dia bertemu dengan rumah judi lagi, dan setelah memenangkan sekitar 1 juta, dia diundang untuk minum teh oleh bos rumah judi tersebut. Makan teh ini tidak mahal biasa, dan dia membeli 1 juta batu roh dari pemilik toko judi sebelum pergi. Ye Chen masih bisa melihat wajah menyakitkan pemilik toko judi itu. 2 juta lagi. Ye Chen terkekeh, menyimpan tas penyimpanan, dan berjalan menuju kasino ketiga. Kasino ini jauh lebih kecil, dan bisnisnya tidak sesejahtera 2 lainnya. Ye Chen tidak terlalu banyak, dan pemenang serta pemilik kasino hanya sekitar 1,1 juta batu roh. Mengapa kamu tidak mengetahui hal ini sebelumnya? Ye Chen cukup percaya diri dengan 8 juta batu roh di dadanya, dan bahkan berjalan berbeda. Menjadi kaya berarti memiliki kepercayaan dari ibunya, dia telah membeli semua jalan, warung pinggir jalan, toko, selama ada barang yang dia sukai, dia akan menjualnya tanpa ragu, tidak mungkin, Tuhan itu kaya. Senior, saya ingin 2 potong besi hitam dan baja hitam ini. Berhenti di depan sebuah stan kecil, Ye Chen menunjuk langsung ke 2 potong besi hitam dan baja hitam seukuran semangka di stan. Pemilik kios adalah seorang lelaki tua berkabung, dia melihat Ye Chen dari atas ke bawah, dan kemudian bertanya dengan ragu, "Anak kecil, 2 potong besi hitam dan baja hitam ini sangat berharga. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Ini sangat berharga." Ye Chen berkedip dan menatap lelaki tua berkabung itu, "Berapa harganya?" 1 juta, tidak ada penawaran balasan. Tidak apa-apa, aku punya uang. Ye Chen terkekeh, menyerahkan tas penyimpanan, lalu memasukkan 2 potong besi hitam dan baja hitam ke dalam tas penyimpanan, dan Ye Chen terkejut untuk beberapa saat. "Ayo pergi." Ye Chen melambaikan tangannya, menepuk tas penyimpanan yang bengkak, dan merasa bahagia. Kali ini panennya cukup berbuah. Dari 8 juta batu spiritual, hanya tersisa kurang dari 3 juta. Dia kembali dengan beban penuh. Jamu spiritual yang langka, senjata spiritual, batu giok spiritual dan manik-manik roh, dan bahan untuk memurnikan senjata sangat menakjubkan. Saya membeli semuanya. Dingin. Ye Chen sedang berjalan santai di jalan, kata "keren" hampir tertulis di wajahnya. Saat dia berjalan, seorang lelaki tua berambut abu-abu keluar dari samping dan menghentikannya. "Senior, ada apa?" Ye Chen menatap lelaki tua berambut abu-abu itu dengan curiga. "Putraku ingin mengundangmu untuk minum," lelaki tua berpakaian abu-abu itu berkata dengan ringan. Wajah tua itu pada dasarnya tidak memiliki fluktuasi emosional, dan ada nafas dingin di sekujur tubuhnya. Meskipun mata tua itu mendung, mereka bersinar tajam. Pria ini adalah seorang pembunuh, gumam Ye Chen di dalam hatinya, dia dulu terlibat dalam intelijen, dan para pembunuh di paviliun intelijen pada dasarnya memiliki temperamen ini. "Putramu." Setelah bergumam, Ye Chen menatap lelaki tua berpakaian abu-abu itu dengan curiga. "Itu anakku."
Pria tua berpakaian abu-abu itu tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi menunjuk ke sebuah restoran megah di pinggir jalan. Di lantai 3 dekat jendela, duduk seorang pria tampan yang tampak seperti seorang sarjana yang lemah. Bajingan. Mendengar ini, Ye Chen melihat ke samping dan terkejut sesaat. Jining Suang. Bab 308 sungguh kelompok orang yang kebetulan. Teman kecil, tolong. Pria tua berbaju abu-abu itu sudah mengulurkan telapak tangannya. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen memalingkan muka dengan halus, mengikuti lelaki tua berpakaian abu-abu itu ke restoran, dan langsung naik ke lantai 3. Setelah membawa Ye Chen kepadanya, lelaki tua berbaju abu-abu itu berbalik dan menghilang. Tapi Ye Chen tahu bahwa pembunuh yang sulit ditangkap mungkin bersembunyi di suatu tempat yang tidak bisa dia lihat, dan pembunuh tingkat tinggi adalah hal yang paling mengkhawatirkan. Ye Chen sudah duduk berhadapan dengan Jining Suang. Untuk mantan kekasihnya, meskipun dia sudah lama tidak mencintainya, dia tidak bisa mengatakan dia membencinya. Meskipun dia membenci Cheng Kun karena berkomplot melawannya, ada keluhan dan hutang, bagaimanapun juga, kita tidak bisa menggeneralisasi. Di bawah Ji Wu Chen, Jining Suang tersenyum tipis dan menuangkan segelas anggur untuk Ye Chen sendiri. Chen Ye. Ye Chen berkata dengan ringan, ya, Jining Suang tidak mengenalinya, karena mantra intimidasi dan topeng hantu, dia tersembunyi dengan baik, bahkan penglihatan Jining Suang tidak dapat mengenalinya. Namun, meskipun dia seorang wanita, dia memainkan peran yang sangat mirip dengan pria, sangat anggun, seperti seorang sarjana yang lemah, dengan tampilan kutu buku di sekujur tubuhnya, tampaknya lemah, tetapi siapapun yang memiliki sedikit penglihatan dapat melihatnya, semakin dia seperti ini orang yang tajam dan terkendali lebih menakutkan. Ye Chen tidak pernah meremehkan Jining Suang, terutama setelah 3 kontes. Tidak ada yang tahu kengerian Jining Suang lebih baik darinya, dia seharusnya menjadi pecundang dalam pertempuran itu, karena Jining Suang tidak menggunakan serangan jiwa dan senjata roh kelahiran, jika tidak, dia tidak akan mengalahkannya. Namun, Jining Suang juga tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan serangan jiwa dan senjata sihir natal untuk memenangkan Ye Chen, dia masih akan menjadi pecundang dalam arti tertentu, karena dia satu tingkat lebih tinggi dari Ye Chen, dan kekuatan dari darahnya jauh lebih tinggi dari Ye Chen Chen, dengan 2 poin ini saja, dia sudah dikalahkan. Saat ini, ketika mereka duduk bersama, dia masih mengenalnya, tetapi dia masih tidak mengenalnya. Pada saat itu, yang disebut menang atau kalah tidak lagi penting, dan hubungan di masa lalu telah sepenuhnya berakhir dengan akhir dari 3 kompetisi besar. Selain itu, Ye Chen yakin Jining Suang mengundangnya untuk minum kali ini karena nama Chen Ye. Rekan Taois dari Beihu. Setelah minum segelas anggur, Jining Suang menatap Ye Chen. Saya adalah tuan muda dari keluarga Hao Tian di Chu Utara. Ye Chen dengan santai berbicara tentang sebuah keluarga yang mungkin tidak ada sama sekali, semuanya untuk tujuan menutupi, bagaimanapun, Dacu sangat besar, dan ada banyak keluarga tersembunyi, Anda dapat memeriksanya sesuka Anda. Benar saja, setelah mendengar keluarga Hao Tian, Jining Suang sedikit mengernyit, apakah kamu dari keluarga Hao Tian? Mendengar ini, Ye Chen terkejut sesaat, dan bergumam di dalam hatinya, tidak mungkin kebetulan. Dacu benar-benar ada dalam nama keluarga yang aku buat omong kosong. Sejauh yang saya tahu, tidak ada alkemis di keluarga Hao Tian di Chu Utara. Jining Suang menunjukkan ekspresi bingung, selain itu, Senior Hao Tian tampaknya hanya memiliki 3 putri, dan saya belum pernah mendengar bahwa dia memiliki seorang putra. Rekan Taois tahu terlalu sedikit. Ye Chen bermain menembus 3 poin. Senyuman itu juga sangat berarti, Jining Suang tertegun untuk beberapa saat, lagi pula, kamu belum pernah ke keluarga Hao Tian, lagi pula, aku punya topeng hantu dan mantra intimidasi untuk menyembunyikan identitasku, jadi mengapa tidak biarkan aku menyombongkan diri? Jadi, saya bodoh. Jining Suang tersenyum, sejujurnya, rekan Tao, saya pernah punya teman lama bernama Chen Ye. Oh. Ye Chen pura-pura terkejut, teman Taois, kamu tidak mengundangku untuk minum karena aku memiliki nama yang sama dengan teman lamamu, bukan? Jika demikian, aku benar-benar mendapat kehormatan dari teman lamamu. Sejujurnya, itu benar. Jining Suang menyesap anggurnya, kamu sangat mirip dengannya. Itu masih benar-benar kebetulan. Ini sangat kebetulan. Jining Suang tidak mengatakan kalimat ini, tetapi datang dari satu sisi. Ye Chen melihat ke samping tanpa sadar, hanya untuk menemukan bahwa sekelompok 4 orang sedang berjalan ke arah mereka.
Keempat orang ini, jika Anda melihat lebih dekat, bukankah mereka Sun Woyan, perawan suci Festival Qixi, Chen Rongyun, tuan muda kota Jianjian, Li Zhang, tuan muda dari keluarga Beihai, dan Wei Wenzuo, tuan muda dari keluarga Xuantian. Ayo, duduk di sana. Wei Wenzuo dengan sadar menarik Ye Chen dan meletakkannya di samping Jining Xuang, sementara orang ini dengan sadar duduk di posisinya, dan setelah duduk, dia masih jangan lupa untuk melihat di Ye Chen dan Jining Xuang, minumlah bersama, kamu tidak keberatan. Pikiran. Wajah Ye Chen menjadi gelap. Jangan terlalu pelit. Sun Woyan, perawan suci dari Festival Qixi, telah duduk, betapa menyenangkan memiliki seorang wanita cantik untuk menemanimu minum. Aku juga tidak keberatan. Li Zhang juga duduk, dia benar-benar tidak keberatan, dan menuangkannya ke dirinya sendiri. Aku sangat tampan, kamu seharusnya merasa terhormat. Chen Rongyun juga duduk, dan sebelum dia duduk, semua gerakan ikoniknya sama. Tidak apa-apa datang ke sini sebagai tamu, kata Jining Xuang dengan ringan. Lihat, lihat. Sun Woyan melirik Ye Chen, lalu mengedipkan matanya yang indah dan menatap Jining Xuang, siapa nama rekan Tao ini? Ji Wu Chen. Apakah kamu sudah menikah atau belum? Apakah kamu ingin aku memperkenalkanmu dengan satu? Sun Woyan meletakkan dagunya di tangannya dan menatap Jining Xuang dengan mata berkedip. Uhuk-uhuk. Ye Chen, yang berada di samping, tersedak semua anggur yang baru saja dia minum ketika dia mendengar kalimat ini, dan dia tidak bisa tidak membayangkan sebuah adegan di benaknya yang dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya, dua gadis sedang tidur. Di ranjang yang sama, apa yang akan mereka lakukan? Di sini, Jining Xuang mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, ketika Ye Chen pergi menemui Sun Woyan, dia menemukan bahwa matanya tidak normal. Dengan dagu di tangannya, dia menatap Jining Xuang. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia tampak seperti bidadari. Tidak alami di mana-mana. Memang, tidak peduli siapa Sun Woyan, dia adalah orang suci istana Qixi, dia memiliki penglihatan yang luar biasa, dan dia dapat melihat kehebatan Jining Xuang dalam sekejap. Beraninya aku merasa aneh. Ye Chen bergumam dalam hatinya, aku tidak tahu apakah penampilan asli Jining Xuang akan membuat Sun Woyan menangis. Sudah berakhir, saudari kita menyukai dia, dan sepertinya dia tidak akan pulang malam ini. Di sini, Wei Wenzuo dan yang lainnya memandang Sun Woyan dan Jining Xuang, merasa sedikit tidak nyaman. Pergi. Sun Woyan memelototi mereka bertiga. Hah. Baru saja Sun Woyan selesai berbicara, dia mendengar hei lembut. Ketika semua orang melihat mereka, dua sosok cantik telah berjalan mendekat, yang satu eksentrik dan yang lainnya acuh tak acuh seperti teratai es. Jika mereka melihat lebih dekat, mereka adalah Biyu dan Sangguan Yuer, bukan? Ketika Ye Chen melihat mereka, oh tidak, lebih tepatnya, dia melihat Sangguan Yuer, Ye Chen menundukkan kepalanya di tempat, seolah-olah dia sedang mencari celah di tanah. Yang di sebelah kiri itu cantik. Ketika Ye Chen menundukkan kepalanya, Wei Wenzuo dan yang lainnya menatap Biou dan Sangguan Yuer yang mendekat dengan mata cerah. Tidak, menurutku yang di sebelah kanan itu cantik, dengan payudara besar. Aku suka tipe loli. Aku suka tipe Yuji. Apakah kamu keberatan bersama? Sangguan Yuer datang dan memelototi Ye Chen yang menundukkan kepalanya, dan kemudian dia tidak lupa melirik Jining Xuang yang ada di sampingnya. Aku tidak keberatan, aku tidak keberatan. Dengan wanita cantik bergabung, tidak ada alasan untuk keberatan, Wei Wenzuo dan yang lainnya sudah pindah tempat. Apa yang dicari oleh rekan Taois ini? Sangguan Yuer menatap Ye Chen dengan penuh minat setelah duduk. Saya kehilangan uang saya, bagaimana kalau mencari uang? Ye Chen tertawa datar. Uang. Dengan kata-katanya, Wei Wenzuo dan yang lainnya semua menundukkan kepala, terlebih lagi, kepala mereka hampir berada di bawah meja. Ah, ini sangat hidup. Segera, sebuah suara ringan terdengar. Ketika semua orang melihatnya, seorang gadis berusia 12 atau 13 tahun telah melompat-lompat, seperti peri, murni dan polos, diukir dengan batu giok, sangat imut. Gadis ini, jika dilihat lebih dekat, itu bukan Luo Xi. Dia tidak datang sendirian, dan dia diikuti oleh dua pelindung bunga, tentu saja, mereka adalah Li Yuanyang dari Sekte Zhengyang dan Yuan Zi dari Sekte Qingyun. Oh, aku pergi. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok bagian tengah alisnya, merasa hari ini benar-benar hari yang istimewa. Gadis kecil ini terlihat sangat menarik. Di sini, mata Chen Rongyun, Wei Wenzuo,
dan Li Zhang tiba-tiba bersinar lagi. Ayo, pindah ke sana. Luo Xi terkikik, tetapi setelah memikirkannya, dia menoleh dan menatap Li Yuanyang. Kakak Yuanyang, bisakah kamu pindah meja lain dan bangun bersama? Perintah junior sister Luo Xi, bagaimana saya tidak patuh? Li Yuanyang tersenyum, jarang bersikap sopan, bagaimana dia bisa menolak alasannya, dan bahkan menjentikkan lengan bajunya dengan apik, menggambar meja dari samping, dan Ye Chen mereka memiliki satu ini bersama-sama. Sekarang jauh lebih luas, Luo Xi tersenyum dan duduk dengan sadar. Adapun Li Yuanyang dan Yuan Zi, mereka tentu saja tidak sopan. Yo, tidakkah kamu melihat ada orang lain di sini? Setelah keduanya duduk, mereka memandang Ye Chen dengan aneh. Bab 309 Pertanyaan tentang siapa yang tampan. Ya Tuhan. Adegan yang dibayangkan Ye Chen sedang marah tidak muncul, tetapi dia memandang keduanya dengan pura-pura terkejut. Kakak senior, aku belum pernah melihatmu selama sehari, kamu sangat tampan. Dengan baik. Dipuji oleh Ye Chen, kipas lipat di tangan mereka berdua bergetar berirama. Tiba-tiba ada perasaan melayang, mungkin sebentar lagi saya akan masuk surga. Hei, siapapun yang tampan hari ini akan membayar. Ye Chen berbicara lagi, dan sambil berbicara, pria ini menggaruk rambutnya tanpa pandang bulu, membuatnya berantakan seperti kandang ayam, pokoknya aku tidak tampan. Kalau begitu, jika kamu mengatakan itu, aku juga tidak tampan. Wei Wenzuo tidak bergerak perlahan, membuat rambutnya terlihat seperti kandang ayam. Tusuk. Li Zhang adalah yang paling lugas, dia merobek kerahnya ketika dia naik, dan kemudian mengambil hidungnya, aku juga tidak tampan. Meskipun menurutku aku tampan, dibandingkan dengan kalian berdua, aku benar-benar agak canggung. Chen Rongyun, yang selalu narsis, juga tidak tahu malu. 7 poin tercengang olehnya 8 poin. Sekarang, Ye Chen dan yang lainnya memusatkan perhatian pada Jining Xuang, Li Yuanyang dan Yuan Zi, dan hanya ada 3 dari mereka yang tersisa. Biarkan aku memberitahumu. Kakak senior Li Yuanyang dan kakak senior Yuan Zi tampan. Mereka bertiga melirik Jining Xuang, dan menatap Li Yuanyang dan Yuan Zi bersamaan. Ye Chen paling mengenal kedua orang ini, dan memberikan perhatian khusus pada citranya sendiri, karena Luo Xi ada di sini, dan mereka harus menjaga citra Yusu Lin Feng setiap saat, sehingga mereka bisa seperti penggoda yang mengotak-atik rambut dan merobek pakaian. Di sini, Su Nuoyan, perawan suci dari Festival Qixi, menahan tawanya, dan Wei Wenzuo serta yang lainnya bekerja sama dengan sangat baik. Mengetahui bahwa Ye Chen memuji Li dan Yuan sebagai perwira sebelumnya, mereka secara alami ingin menyatukan mereka, dan sekarang mereka berhasil. Ini hanya uang untuk makan. Li Yuanyang menggoyangkan kipas lipatnya dengan ringan. Meskipun dia tahu bahwa Ye Chen mempermainkan mereka, dia tetap berpura-pura berbicara dan tertawa. Merupakan kehormatan bagi saya untuk mengundang sesama penganut Tao untuk minum. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri, Yuan Zi juga melambaikan kipas lipatnya. Uang ini tidak dapat dibelanjakan dengan sia-sia, dan ini juga saat yang tepat untuk menunjukkan kesopanan. Bos. Begitu mereka berdua selesai berbicara, Ye Chen melolong pada salah satu serigala, bawakan kami sekeranjang anggur berkualitas. Uhuk-uhuk. Begitu dia mengatakan ini, dia hampir mencekik Jining Xuang yang ada di sampingnya. Ini dia sepanci penis harimau afrodisiak. Di sini, Li Zhang berteriak lebih keras dari Ye Chen. Hanya sajikan anggur enak dan makanan enak. Di seberang, Wei Wenzuo juga tercekik dan melolong. Bawa semua barang termahalmu, kami punya uang, teriak Chen Rongyun dengan sangat keras. Restoran itu ramai, dan sangat ramai. Keempat Ye Chen dan yang lainnya menggoda, masing-masing melolong lebih keras dari yang lain. Tidak hanya restoran, tetapi bahkan orang yang lewat di jalan di luar tidak bisa tidak melihat ke atas. Baik, segera. Pemilik restoran sangat senang. Aku sudah lapar sepanjang hari, jadi aku akan menunggu makanan ini saja. Ye Chen sudah menyingsingkan lengan bajunya. Akhirnya kita bisa makan lengkap. Di seberang, Wei Wenzuo meregangkan tubuhnya. Aku akan makan lebih banyak hari ini. Li Zhang segera mengendurkan ikat pinggangnya. Aku belum pernah melihat siapapun mentraktir tamu untuk makan malam dalam 8 kehidupan, dan akhirnya aku menangkap satu. Chen Rongyun langsung melepas jubah luarnya. Ada sesuatu yang enak untuk dimakan. Luo Xi terkikik, juga terlihat ingin mencoba. Lebih baik datang lebih awal daripada datang lebih awal. Sangguan Yuer terkekeh, dan memiliki energi yang cukup untuk makan.
Kali ini, bahkan Biyu yang selalu acuh tak acuh pun merasa geli. Uci. Melihat keempat harta karun ini, Sun Woyan tidak bisa menahan diri, dan tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, Jining Suang, yang diam-diam minum, mengerutkan kening pada Ye Chen dan yang lainnya lebih dari sekali. Dia sombong dan acuh tak acuh, dan dia datang ke sini untuk mencari tahu identitas Ye Chen. Siapa yang mengira bahwa minum dapat menghasilkan begitu banyak hal yang indah? Melihat Li Yuanyang dan Yuan Zi lagi, wajah mereka bukan lagi wajah, mereka berubah bola-balik seolah-olah mereka berubah warna. Sebelumnya, mereka secara kasar menghitung bahwa mereka harus makan puluhan ribu dolar untuk makanan ini, dan itu adalah puluhan ribu dolar per orang. Ini bukan suguhan makan malam. Ini pertumpahan darah telanjang. Jangan terlalu sedih. Ayolah, aku akan memberitahumu sebuah lelucon. Melihat wajah Li Yuanyang dan Yuan Zi jelek, Wei Wenzuo mengatakan sesuatu, dan dia tidak lupa menyingsingkan lengan bajunya, katakan, pada suatu ketika ada seorang lelaki tua. Keluar, bisakah kamu mengubahnya? Wei Wenzuo baru saja membuka mulutnya, dan kemudian melihat Chen Rongyun, Li Zhang dan Sun Woyan bersumpah. Melihat postur mereka, mereka telah mendengar lelucon yang akan diceritakan Wei Wenzuo lebih dari sekali. Ayo, beri aku satu. Chen Rongyun menggelengkan kepalanya dan menyisir rambutnya. Hei, ketika ada sesuatu yang masuk, warnanya merah dan keras, tetapi ketika ditarik keluar, itu menjadi lembut dan basah. Setelah pria ini selesai berbicara, dia tidak lupa melirik Ye Chen, Wei Wenzuo, Li Zhang, Li Yuanyang, Yuan Zi dan Jining Suang. Teman-teman, jangan bilang kamu tidak tahu, semua pria tahu tentang ini. Aku mengerti dalam hitungan detik. Wei Wenzuo dan Li Zhang memberi isyarat oke satu demi satu. Aku mengerti dalam hitungan detik. Ye Chen melakukan hal yang sama. Uhuk-uhuk. Hanya Li Yuanyang dan Yuan Zi yang batuk kering, meskipun mereka mengetahuinya, tetapi untuk menjaga citra mereka, mereka berpura-pura menjadi cabai yang tidak bersalah. Melihat Jining Suang, dia masih minum anggur dengan tenang, dan tidak menjawab pertanyaan ini. Wei Wenzuo, Chen Rongyun dan yang lainnya memandangnya satu demi satu. Aneh kalau dia tahu. Ye Chen menggosok bagian tengah alisnya secara langsung. Dia belum pernah mengalami itu sebelumnya, jadi sangat sulit untuk mengetahui jawabannya. Saya harus mengatakan, pertanyaan Chen Rongyun sangat tinggi. Ini sangat tinggi. Sulit ketika kamu memasukkannya, tetapi lembut ketika kamu menariknya keluar. Barang macam apa ini? Di sini, Luo Xi masih menggaruk-garuk kepala kecilnya, bagaimana mungkin dia, begitu polos, berpikir seperti apa Chen Rongyun. Membicarakan tentang, bukan hanya dia, bahkan Sangguan Yuer, Biyu, dan Sun Woyan tidak tahu kenapa. Ada apa ini? Setelah berpikir sejenak, Luo Xi menatap Chen Rongyun dengan rasa ingin tahu. Untuk membicarakan hal ini, itu. Bos, di mana penis harimau kita? Kata-kata Wei Wenzuo benar-benar ajaib. Setelah melolong, lelaki itu batuk kering, melirik Sun Woyan dan Luo Xi, dan terbatuk datar, cambuk harimau tidak buruk, afrodisiak. Begitu kata-kata ini keluar, Sun Woyan, yang paling dekat dengan Chen Rongyun, menamparnya, dan sepertinya menebak jawaban dari kata-kata Wei Wenzuo, kamu jalang, kotor, bajingan, bajingan. Tidak hanya dia, Sangguan Yuer, Biyu, dan Jining Suang dari Ye Chen semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Terutama Sangguan Yuer, tetapi memikirkan dongdong yang merah dan keras itu, seluruh pipinya memerah, dan dia menatap Ye Chen dengan keras, dan samar-samar terlihat bahwa masih ada percikan api di matanya yang indah yang sejelas air. Naik. Sekali lagi, aku tidak mengatakannya. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya. Ada apa ini? Sekelompok orang yang memahami satu sama lain memiliki ekspresi yang berbeda, hanya Luo Xi yang mengedipkan mata polosnya dan melihat ini dan itu. Ini dia cambuk harimau. Suara itu datang pada waktu yang tepat, dan Ye Chen dan yang lainnya tidak bisa tidak melihat pemilik restoran yang datang untuk mengantarkan makanan secara langsung. Ayo, ayo, ayo makan. Wei Wenzuo menyingsingkan lengan bajunya, langsung memulai, dan langsung mengambil yang besar dan menyerahkannya kepada Sun Woyan. Ini bagus, mempercantik dan anti penuaan. Gulungan. Jika kamu tidak memakannya, kami akan memakannya. Wei Wenzuo melengkungkan bibirnya. Ini benar-benar hal yang bagus. Chen Rongyun, Li Zhang dan Ye Chen juga mulai bergerak satu demi satu. Keempat orang itu benar-benar tidak tahu malu, mereka bahkan tidak menggunakan sumpit, jadi mereka langsung mulai.
Lihat Sun Woyan, Sangguan Yuer, Biyu dan Jining Suang muntah sebentar, dan hampir memuntahkan semua susu yang mereka makan saat mereka masih muda. Hah? Kenapa kalian berdua tidak memakannya? Ye Chen menggerogoti, dan menatap Li Yuanyang dan Yuan Zi. Untuk menjaga citra mereka, kedua orang ini benar-benar tidak bergerak. Jangan malu, kata Ye Chen, lalu menoleh untuk melihat Jining Suang di sampingnya. Kakak Ji, kenapa kamu tidak makan? Tidak ada nafsu makan. Jining Suang memegang gelas anggur dan melihat langsung keluar jendela. Adegan macam apa ini? Keempat wanita cantik itu melihat keempat penggoda memakan penis harimau, dan ekspresi orang yang lewat menjadi semakin seru setelah melihatnya. Tapi untungnya, hidangan lain akan segera disajikan, dan pemandangan memalukan dan aneh barusan sudah sedikit berkurang. Namun, setelah itu, Ye Chen dan yang lainnya pergi sejauh ini, mereka paling tidak bermoral, dan paling tidak tahu malu. Mereka berempat tidak tahu apakah mereka belum makan dalam 8 kehidupan, atau apakah mereka dilahirkan oleh hantu kelaparan di kehidupan sebelumnya. Itu bukan cara orang makan. Yang paling penting adalah mereka tidak perlu makan. Membelanjakan uang, sehingga mereka bisa makan dengan nyaman. Saya mendengar bahwa Anda Nancu baru-baru ini keluar dengan karakter yang luar biasa, saya tidak tahu apakah Anda mengetahuinya. Wei Wenzuo, yang sedang makan kaki babi, berkata dengan sengaja atau tidak sengaja, "Yah, itu dari Heng Yuezong, apa namanya? Kamu Chen." Li Zhang di samping menambahkan, mengatakan bahwa ada bakso yang dimasukkan ke mulutnya. "Ya, itu anak itu." Chen Rongyun mengangguk, tidak lupa melirik Biyu dan Sangguan Yuer, "Kamu seharusnya sudah mendengarnya." Bab 310 mendengarkan tamu. Aku pernah mendengarnya, bagaimana mungkin aku tidak mendengarnya? Sangguan Yuer menyesap sup ikannya, dan tidak lupa melirik Ye Chen setelah berbicara. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Biyu terkekeh, dan menatap Ye Chen dengan tidak mencolok. Kamu mengatakan sampah itu. Li Yuanyang berkata dengan nada berbeda, penuh penghinaan, dulu milik sekte Zeng yang kami, membuat kesalahan besar, dikeluarkan dari sekte, dan akhirnya kembali untuk membalas dendam, tetapi pada akhirnya, itu bukan hanya sampah. Tidak. Sun Woyan melirik Li Yuanyang, bagaimana aku mendengar bahwa dantian Ye Chen rusak, dan kamu meninggalkannya. Itu hanya rumor dari dunia luar, itu tidak kredibel. Li Yuanyang menggoyangkan kipas lipatnya dengan ringan, mulutnya penuh godaan. Lalu dia pernah menjadi kekasih dengan tubuh Xuanling Anda dari sekte Zhengyang. Chen Rongyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia, Li Yuanyang mencibir, dia adalah kodok yang ingin makan daging angsa. Adapun sang kekasih, itu murni omong kosong. Dia tidak peduli dengan kebajikannya, dan dia layak menjadi orang suci sekte Zhengyang saya. Tapi dia mengalahkan orang sucimu, itu fakta. Li Zhang berkata dengan sengaja atau tidak sengaja. Itu kecerobohan orang suci saya. Kemampuan Li Yuanyang untuk berbohong benar-benar tidak ditutup-tutupi, dan semuanya sudah diatur. Kakak senior Ji tidak menggunakan serangan jiwa dan senjata roh kelahiran, hanya memindahkan salah satu dari keduanya dengan santai. Bisa hidup. Aku tidak suka mendengar kata-katamu lagi. Wei Wenzuo melemparkan kaki babi yang tersisa ke Table Mountain, bagaimana aku mendengar bahwa orang sucimu lebih tinggi dari Ye Chen itu selama 3 kompetisi besar. Dunia besar, duel tidak adil sejak awal, jika mereka berada di level yang sama, siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang, tidak pasti. Rekan Taois, jangan tertipu oleh rumor. Ada begitu banyak rumor. Selama 3 kompetisi besar, bukan berarti kita tidak meninggalkan Beihu. Jangan membodohi kita. Jika kamu ingin aku mengatakan, Ye Chen bukan orang biasa. Li Zhang menghela nafas, dia menderita luka yang begitu serius, dan bahkan memakan pil korosi tulang Wu Wen secara tidak sengaja, jadi dia tidak mati, dia bisa disebut sebagai raksasa. Pergi ke Heng Yue untuk tur besok, aku ingin bertemu dengan saudara dewa itu. Wei Wenzuo menghela nafas. Sekte Zhengyang Anda benar-benar tidak terlalu otentik. Chen Rongyun melirik Li Yuanyang, sayang sekali untuk seorang jenius yang tak tertandingi. Beberapa orang berbicara satu sama lain. Di samping, Biyu dan Sangguan Yuer, yang mengetahui identitas asli Ye Chen dan Jining Suang, memandangi mereka lebih dari sekali. Tapi Ye Chen harus makan makanannya, dan mengabaikan diskusi mereka, tapi Jining Suang mengatupkan bibirnya beberapa kali. Rumor mereka sudah sampai ke Beihu, tapi sebagai pendengar, orang bisa membayangkan suasana hatinya. Saya tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Wei Wenzuo dan yang lainnya jika mereka tahu bahwa Ye Chen duduk di seberangnya.
Saya tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Li Yuanyang jika dia tahu bahwa orang yang duduk di sebelah Ye Chen adalah Jining Xuang. Saya tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki jika mereka tahu bahwa dua protagonis yang mereka bicarakan ada di sini. Bang, bang. Selanjutnya, lantai 2 restoran menjadi jauh lebih hidup. Satu demi satu toples nektar halus dan anggur embun giok dibawa. Ye Chen dan yang lainnya langsung membawa toples anggur untuk mengeringkannya. Setelah minum toples anggur hancur berkeping-keping. Aku akan pergi dulu. Saat malam semakin larut, Jining Xuang adalah orang pertama yang bangun, dia berbicara dengan sikap acuh tak acuh, dan menghilang dalam sekejap mata. Sebelum pergi, dia masih memandangi dengan penuh arti. Ye Chen, ayo pergi melacur. Pergi melacur. Begitu Jining Xuang pergi, Wei Wenzuo berdiri dengan goyah. Perasaan yang bagus. Aku juga akan pergi. Sun Woyan juga berdiri. Apa yang kamu lakukan sebagai seorang wanita? Chen Rongyun mengambil hidungnya. Aku akan menawar untukmu. Kalau begitu ayo tidur. Li Zhang menggerakkan sudut mulutnya, mereka bertiga menyilangkan bahu, dan sebelum pergi, dia masih melambai kepada Ye Chen, sampai jumpa besok. Setelah mereka berempat pergi, orang lain muncul, mengenakan pakaian putih, tampak seperti gadis peri, setelah diperiksa lebih dekat, itu tidak lain adalah Xuan Fei. Hah! Kakak senior. Melihat Xuan No mendekat, mata Luo Si langsung berbinar, wajah kecilnya memerah karena minum, dan dia sedikit terguncang bahkan ketika dia berdiri. Pulanglah. Xuan Fei menarik napas dalam-dalam dan menahan Luo Si. Ya, Luo Si terkikik dan menoleh, Kakak Chen Ye, kembalilah ke Dan Mansion bersama kami. Lupakan saja, sepertinya ada seseorang di keluarga dan yang tidak terlalu menyukaiku, kata Ye Chen dengan santai sambil mencabut giginya. Senang mengetahuinya. Xuan Fei melirik Ye Chen dengan acuh tak acuh, dan pergi bersama Luo Si. Li Yuanyang dan Yuan Zi juga bangkit untuk mengikuti, dan sebelum pergi, mereka masih tidak lupa menatap tajam Ye Chen. Jangan lupa bayar tagihannya. Suara Ye Chen terdengar dari belakang, kata-katanya hampir membuat mereka muntah darah. Setelah mereka pergi, Ye Chen mengedarkan energi aslinya untuk melarutkan alkohol, dan senyum di wajahnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apakah kamu senang minum hari ini? Sangguan Yuer mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan, menatap Ye Chen dengan penuh minat. Hidup hanyalah sebuah permainan, aku tidak akan memainkannya. Ye Chen berdiri dengan garang, dan menggeliat dengan ganas. Apakah dia sudah menemukan identitasmu yang sebenarnya? Diyu menatap Ye Chen dan berbisik. Apakah menurutmu dia akan tetap duduk di sini bersamaku jika dia tahu identitasku? Ye Chen tersenyum santai, jangan khawatir, aku memiliki mantra intimidasi di tubuhku, dan aku memakai topeng hantu. Kenali aku. Itu bagus. Aku menanyakan sesuatu padamu, aku ingin tahu apakah kamu mengetahuinya. Ye Chen terbatuk datar, apakah ada keluarga Hao Tian di Beihu? Ya, tentu saja. Sangguan Yuer berkata dengan pasti, Bei Chunanmu Yun Bei Hao Tian, pernahkah kamu mendengarnya? Tidak. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum kering, sebelumnya ketika Jining Xuang bertanya tentang latar belakangku, aku dengan santai membesarkan keluarga Hao Tian. Siapa yang mengira bahwa Dacu benar-benar memiliki keluarga seperti itu? Aku sangat jenaka bahwa aku hampir menyerah. Itu adalah keluarga pertapa. Diyu sepertinya juga mengetahuinya, dan menjelaskan, mengenai asal-usul mereka, sangat misterius. Semua orang di keluarga menggunakan Hao Tian sebagai nama belakang mereka. Nama belakangnya adalah Hao Tian, sungguh nama keluarga yang aneh. Ye Chen tertegun. Itu sebabnya. Kamu sekarang Hao Tian Chenye. Sangguan Yuer mengangkat bahu, aku tidak tahu bagaimana reaksi keluarga Hao Tian setelah mereka mengetahuinya. Kecelakaan, murni kecelakaan. Ye Chen menggosok bagian tengah alisnya dengan keras. Ayo pergi. Diyu adalah yang pertama bangun, dan Sangguan Yuer juga menggeliat dan mengikuti. Saat itu benar-benar larut malam, tetapi jalan-jalan di Danceng ramai seperti biasanya, dan kios-kios pinggir jalan masih banyak. Berjalan di jalan yang ramai, suasana mereka bertiga menjadi sedikit aneh, Diyu di sebelah kiri tidak berbicara, dan Sangguan Yuer di sebelah kanan juga menundukkan kepalanya dan diam, terkadang mengerucutkan bibirnya. Ye Chen adalah yang paling tertekan, dia melirik ini dan itu, dan secara sadar tetap diam. Pada titik tertentu, dia mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Melihat Ye Chen pergi, Sangguan Yuer mengerutkan bibirnya lagi, dan menatap Biou, saudari Biou,
kamu tidak keberatan jika aku juga jatuh cinta dengan kekasihmu. Apa yang kamu bicarakan, gadis bodoh, ayo pergi. Diyu tersenyum lembut, dan menjadi orang pertama yang berbalik. Aku mengatakan yang sebenarnya. Sangguan Yuer buru-buru mengejarnya, jika dia benar-benar menerima kita, aku bisa menjadi yang lebih mudah. Saya khawatir Lohua memiliki niat, tetapi air yang mengalir itu kejam.